Masih baru banget kan, masih belum pernah terbang guys. Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Buat kalian yang baru di channel ini, aku kenalin diri dulu. Jadi nama aku Evrin, terus dulu aku kerja di Singapore Airlines sebagai pramugari. Terus aku udah resign sekarang, jadi aku pengen banget share ke kalian semua pengalaman-pengalaman kerja aku dulu. Oke guys, nah hari ini aku bakalan bikin video untuk Q&A. Jadi waktu itu kan aku udah sempet tanya ke kalian, apakah kalian kayak tertarik untuk aku bikin video Q&A. Terus emang banyak dari kalian yang bilang yes, dan aku juga udah minta kalian untuk kayak kasih aku pertanyaan sih. Jadi kayak apa aja yang kalian pengen tahu sebetulnya. Nah, hari ini aku bakalan coba untuk jawab pertanyaan kalian satu persatu. Nah guys, buat kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa ya di subscribe dulu channel aku. Oke guys, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Kalau misalnya kalian tanya journey aku sih, sebetulnya menurut aku yang aku belajar paling banyak itu adalah kayak aku, karena sebelum masuk SQ itu aku nggak punya background service sama sekali. Jadi aku tuh nggak tahu dunia kayak service industri itu kayak gimana gitu. Kayak gimana cara melayani penumpang, gimana cara melayani customer gitu. Aku tuh nggak tahu sama sekali. Dan di situ aku belajar banyak banget. Di situ aku lebih mengerti sebetulnya apa sih yang dicari customer, sebetulnya apa sih yang mereka pengen, gimana sih cara mengatasi mereka gitu. Karena yang seperti kalian tahu, menghadapi manusia itu susah-susah gampang gitu. Gak bisa dibilang susah banget, selama kita ngerti apa yang mereka mau, itu sebetulnya pasti bisa teratasi gitu. Tapi kadang-kadang memang ada manusia-manusia yang susah diatasi gitu loh guys, yang kayak bener-bener yang banyak maunya, yang aneh, yang pokoknya ya macem-macem lah ya guys, namanya manusia gitu. Jadi bisa dibilang setiap hari itu kita ketemu orang baru, baik penumpang yang baru dan juga koleganya gitu loh. Jadi hari ini kamu terbang sama si A, dia stylenya begini, dia mau kerjanya cepet, dia mau kerjanya pokoknya A, B, C, D harus dilaporin terus gitu, semua yang kita kerjain harus dilaporin. Terus besok kamu kerja sama orang yang baru lagi gitu loh. Kalau misalnya kamu lapor, mereka cuma bilang, udahlah nggak usah lapor, ngapain gitu, gua tahu lah lu bisa ngerjain kerjaan kalian dengan benar, misalnya gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi bener-bener tuh kita adaptasinya tuh kayak kadang tuh bisa kayak dari atas turun ke bawah, naik lagi turun ke atas gitu. Jadi tuh bener-bener yang kayak adaptasinya tuh yang kayak agak-agak ekstrim juga sih gitu. Nah itu dia sih yang menurut aku, yang aku belajar paling banyak banget. Jadi kayak gimana cara menghadapi manusia gitu ya, bukan cuma untuk melayani penumpang atau customer, tapi juga untuk ke sesama kolega gitu. Itu guys. Berikutnya pertanyaan kedua. Biasanya itu langsung di training untuk 2 tipe pesawat. Nah, waktu itu dulu aku pas awal-awal training, aku langsung di trainingnya itu untuk 777, jadi Boeing 777 sama Airbus 330. Nah, jadi aku pas masuk itu 2 itu. Terus habis itu setelah aku terbang kayak 4 bulan gitu, terus aku mulai di training untuk Airbus 380 gitu. Terus habis itu nggak berapa lama setelah aku lulus probation, jadi kayak sekitar 6 bulan, 7 bulan, aku di training untuk Airbus 350 kayak gitu. Jadi itu kayak naik terus gitu loh. Tipe pesawatnya makin lama makin banyak gitu. Nah, kayak gitu sih guys. Jadi kita itu di training ada tipe-tipe pesawatnya, tapi emang kalau di SQ itu bukan satu pramugari cuma handle satu tipe pesawat, bisa beberapa jenis pesawat, tapi bertahap gitu. Jadi nggak langsung sekali training langsung semuanya 5 tipe pesawat gitu, nggak gitu guys. Jadi sekali masuk training itu 2 dulu yang pertama kali gitu, habis itu baru pelan-pelan tambah gitu. Oke, jadi kalau misalnya kayak untuk paspor sama visa, kalau paspor itu kalian harus apply sendiri guys, karena paspor itu kan pribadi ya, jadi kayak biasanya sih kita apply sendiri lah kalau paspor gitu. Nah kalau visa
visa kerja itu biasanya perusahaan yang apply, karena kita harus dapat surat dari perusahaan. Jadi suratnya itu menyatakan kalau kita itu udah diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut tuh. Nah, jadinya biasanya kalau visa itu dari pihak dari perusahaan bakal siapin, tapi kalau paspor itu kita harus siapin sendiri. Begitu guys. Berikutnya, materi di sini maksudnya apa ya? Materi tipe pesawat. Kalau tipe pesawat tersulit, menurut aku tipe pesawat tersulit sih dulu ya pas aku awal-awal training ya, aku ngerasa yang paling sulit itu Boeing 777, karena di SQ itu Boeing 777-nya banyak guys. Jadi nih ya Boeing 777, tapi tuh di bawahnya tuh dipecah-pecah lagi. Jadi ada kayak kita sebutnya ya 772R, 772E, 772J kayak gitu guys. Jadi tuh tipenya banyak gitu. Dan setiap tipe itu posisi galley-nya beda-beda, jumlah penumpangnya beda-beda, semuanya beda-beda gitu loh guys. Nah, itu dia yang menurut aku paling bikin bingung gitu. Nah, dan belum lagi kayak yang 777 sama-sama 777 ya guys. Jadi tuh ada yang dalam pesawatnya itu lebih besar, ada juga yang pesawatnya lebih kecil kayak gitu. Jadi menurut aku itu yang paling susah kalau untuk materi maksudnya tipe pesawat ya waktu dulu gitu pas aku baru training. Nah, terus udah kayak gitu, selain itu 777 itu kan kita di training itu sebagai pesawat pertama yang kita di training guys. Nah, itu dia, jadi pas masih lagi bingung-bingungnya, masih kayak masih baru banget kan, masih belum pernah terbang guys. Jadi belum kebayang gitu loh. Kayak aduh kok ini banyak banget sih, sekali dicekokin tuh kayak rasanya banyak banget gitu, dan belum kebayang sama sekali gitu loh, karena kan belum pernah terbang waktu itu. Nah, jadinya waktu itu yang paling bikin bingung itu sih. Berikutnya, flight pertama aku itu ke Christchurch, yaitu ke New Zealand. Itu tipe pesawat yang dipakai adalah Boeing 777-2J kalau kalian tahu. Dulu ya sebelum aku join SQ, atau bisa kayak pas aku masih kayak remaja gitu sih, aku tuh suka banget yang kayak yang berbau-bau kayak LA, Hollywood gitu, atau enggak kayak New York gitu. Karena tuh kayak dulu tuh aku suka banget nonton, kalau kalian tahu kayak Gossip Girl, terus kayak 90210 gitu-gitu, yang kayak series-series Amerika gitu. Terus jadi aku tuh selalu berasa kayak Amerika tuh keren banget gitu loh guys. Nah, jadinya aku seneng banget kalau misalnya dapat flight kayak gitu. Tapi setelah aku pergi beberapa kali ke sana dan aku merasain New York, aku tetap suka. Tapi kalau LA ya biasa aja sih sebetulnya gitu. Karena apa ya? Karena menurut aku di sana ya oke-oke aja sih gitu. Kayak bukan sesuatu yang kayak istimewa banget. Paling favorit tuh sebetulnya Milan, karena Milan itu enak. Jadi tuh Milan itu kalau kita ya flight ke sana, Milan itu kayak 5 hari totalnya. Ada yang 5 hari, ada yang 6 hari gitu totalnya guys. Jadi kita itu bisa naik kereta ke tempat-tempat lain. Misalnya kalau kalian pengen ke Venice, atau misalnya kalian pengen ke Rome atau kemana gitu, kalian tuh bisa naik kereta gitu loh. Jadi menurut aku enak sih ke Milan gitu. Jadi asik deh gitu. Kalau SQ abis resign, kita nggak harus balikin ke perusahaan. Jadi seragamnya kita bisa keep sendiri buat kenang-kenangan gitu. Berikutnya, jadi aku pertama kali ketemu sama suami aku itu dulu pas aku terbang ke Perth. Waktu itu, jadi ceritanya gini ya guys, jadi dia itu teman aku gitu. Jadi pertama kali kita kenal itu dari Instagram guys sebetulnya. Nah, jadi dia kayak kontak ke aku gitulah dari Instagram. Terus waktu itu tuh udah lama banget guys nggak pernah dapat flight perch. Jadi tuh dulu ya, waktu aku pertama kali kenal dia itu ya, aku tuh udah terbang kayak setahunan atau 2 tahunan gitu lah ya. 2 tahunan gitu, dan aku itu baru dapat flight perch kayaknya cuma 2 kali gitu. Nah, terus udah kayak gitu nggak tahu kenapa aku tuh mendadak dijadwalin gitu loh flight perch. Abis itu dia langsung ngajakin ketemuan gitu, karena sebelumnya kita tuh nggak pernah ketemuan sama sekali. Jadi kita bener-bener tahu atau kenal, mulai chat itu tuh dari Instagram doang gitu. Nah, jadi semenjak itu di situ pertama kali aku ketemu sama dia.
Kenapa ya? Aku juga nggak tahu sih kenapa. Nggak harus juga sih sebetulnya, kalian bisa join yang lain kok gitu. Kalau misalnya dulu kenapa aku pilih SQ itu memang karena pas aku kepengen jadi pramugari, yang buka interview itu SQ. Nah terus udah kayak gitu aku masuk gitu. Dan pas aku cek memang SQ itu memang kayak kalau misalnya kalian cek benefit gitu dan segala macam, memang SQ mungkin aku bisa bilang nggak sebagus airlines yang ada di Arab, maksudnya yang ya kalian tau lah ya, kayak Emirates, Qatar, karena kan mereka kayak provide kalian asrama, provide kalian transport gitu-gitu. Kalau di SQ memang enggak gitu. Tapi menurut aku bagusnya di SQ itu adalah karena kita itu di base-nya itu di Singapura. Ini deket, mau balik Indo juga deket. Terus udah kayak gitu, kalau misalnya memang tiket SQ mahal kan, kita kan dapat staff tiket ya. Kalau misalnya hari itu full atau misalnya kita nggak kebagian tiket, kita juga masih banyak gitu loh flight-flight lain. Mau naik apapun gitu, naik Air Asia, naik Lion Air, naik Batik, naik Garuda, naik apapun itu banyak banget dari Singapura ke Jakarta kan. Dan jadi tuh menurut aku lebih enak juga. Dan selain itu menurut aku ada enaknya juga sih kita diminta untuk cari apartemen sendiri gitu. Kayak aku aja dulu selama tinggal di sana, jadi kita bener-bener bisa sesuaiin sama apa yang kita mau gitu. Jadi kayak aku mau, ada temen aku yang mungkin mau apartemennya lebih bagus gitu, dia pengennya yang apartemennya mewah gitu, dan sedangkan orang yang nggak pengen apartemen mewah, yang biasa-biasa aja, ya bisa juga kayak gitu loh, mereka cari sendiri. Dan kalau misalnya emang nggak cocok, mereka bisa langsung pindah gitu-gitu. Jadi menurut aku sih nggak ada salahnya juga sih cari apartemen sendiri. Menurut aku malah lebih leluasa gitu. Dan kalau misalnya kalian punya teman, punya keluarga, atau misalnya kalian keluarga kalian sering datang ke Singapura gitu, jadi lebih enak juga kalau emang kalian tuh punya sewa apartemen sendiri loh gitu guys. Jadi bener-bener yang lebih leluasa gitu. Kalau dulu sih aku pas lagi duty ke luar negeri ya, aku jarang cuci seragam sih. Jadi kita dari Singapura emang udah bawa 2 set gitu. Jadi pergi pakai satu, pulang pakai satu gitu. Terus pulang ke Singapura baru cuci. Nah, kalau untuk cara cuci seragam memang kita dikasih allowance untuk laundry. Jadi kalian terserah bisa cucinya gimana. Tapi jujur seragam SQ itu gampang banget guys dicuci. Jadi nggak perlulah pergi untuk laundry gitu. Kalau aku sih biasanya cuma masukin aja ke mesin cuci. Jadi uang laundrynya bisa kalian simpen aja. Itu dia enaknya. Nah, berikutnya. Kak, pramugari harus bisa terbang. Kak, pramugari harus bisa terbang. Enggak harus kok. Emang kita pas waktu kita training, kita memang harus untuk terbang, harus untuk berenang gitu loh. Tapi berenangnya itu kita pakai life vest gitu. Kalian tahu kan life vest di pesawat yang kalau misalnya ada emergency happen, terus kan kita ada life vest tuh biasanya di bawah kursi kita. Nah, itu yang kita pakai pada saat training. Kalau aku, kenapa aku keluar dari SQ? Waktu itu tuh aku, karena kan aku mau merit. Terus waktu sebelum aku merit itu kan kita LDR ya guys, karena memang suami aku kan tinggalnya di Perth. Nah jadinya karena aku mau merit dan aku ngerasa mungkin setelah berkeluarga aku nggak pengen LDRan lagi gitu. Dan akhirnya ya udah aku pilih untuk resign, terus aku ikut dia pindah ke Perth gitu. Memang sebelum kita merit kita juga udah berunding gitu, apa kayak dia aja yang pindah ke Singapura atau gimana, pokoknya kita udah berunding deh gitu. Dan waktu itu pikirannya aku juga kalau misalnya memang dia pindah ke Singapura, aku kan nggak terus-terusan di Singapura karena aku pramugari, jadi kan terbang terus kan, otomatis kayak 1 bulan di Singapura mungkin cuma beberapa hari gitu. Dan jadinya ya aku pikir kalau dianya ke Singapura pun aku bakalan tetap kayak LDR gitu. Nah itu dia kenapa aku resign gitu sih. Nah kalau misalnya kamu tanya kenapa 3 tahun ya, kenapa ya?
karena memang pas mau meritnya segitu pas di tahun ketiga aku gitu. Kalau misalnya kita rencana meritnya pas di tahun keempat, mungkin aku 4 tahun kali kerjanya gitu sih guys. Emang sih semuanya kayak mahal. Terus gimana cara aku encounter the problems itu ya, kan gajinya disesuaikan gitu. Dan menurut aku cara paling baiknya itu adalah jangan compare everything into Indo currency atau kayak Malaysian currency. Pasti kalian ngerasa everything is so expensive. Tapi kalau misalnya kalian nggak compare gitu, kalian berasa ya udah gitu, memang kamu dikasih gaji segitu, untuk spend segitu pasti cukup gitu. Nah, kalau misalnya untuk transportasi, kita emang nggak di-provide sama company, tapi kita itu dikasih allowance. Jadi kita itu dapat allowance setiap bulan. Cara mengatasinya sih kalau kita itu biasanya memang tinggal nggak jauh dari airport, jadi masih di daerah-daerah dekat sana. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa ya di like, comment, dan subscribe sekarang juga. Bye-bye.